Selamat sore Pak, hari ini saya akan mempresentasikan PT Kimia Farma Tbk. Sejarah PT Kimia Farma Tbk. Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NV Chemicalian Handel Radchem Co. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma atau Persero. Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma atau Persero kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik PT Kimia Farma atau Persero Tbk. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, atau sekarang kedua bursa telah merger dan kini bersama Bursa Efek Indonesia. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya nomor AHU 001789-AH.0102 tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020 dan surat nomor AHU AH 0103-011-5053 tanggal 28 Februari serta tertuang dalam Akta Risalah RUPSLB nomor 18 tanggal 18 September 2019. Terjadi perubahan nama perusahaan yang semula PT Kimia Farma atau Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk, efektif per tanggal 28 Februari 2020. Sektor dan subsektor PT Kimia Farma ini, sektornya itu berada di healthcare equipment and supplies, sedangkan subsektornya adalah pharmaceuticals. Dari kapitalisasi Kimia Farma Tbk, omsetnya menurun menjadi penurunannya min 2,78%. Dari perhitungan rasio lancar, aktiva lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Dari tahun 2020 hasilnya itu 0,89, dari 2021 hasilnya 1,05, dari 2022 hasilnya itu 1,05. Ya bisa dilihat rasio lancarnya ya makin per tahun semakin stabil. Dari awal tahun 2020 menurun jadi 2021 sampai 2022 itu stabil. Kemudian di asset turnover ratio, sales per total bagi total assets. Di 2020 itu 1,64, di 2021 2,03, di 2022 1,12. Jadi bisa dilihat asset turnover ratio-nya per tahun makin ke tahun naik, kemudian ke tahun selanjutnya turun. Yang ketiga, debt to asset ratio. Di debt to asset ratio ini di tahun 2020 1,71, di 2021 1,67, dan di 2022 1,29. Bisa dilihat debt to asset ratio-nya semakin menurun. Keempat, debt to equity ratio. Di tahun 2020 tuh 1,47, di 2021 1,45, dan di 2022 1,17. Ya. Nextnya return on assets, laba bersih dibagi total aktiva. Di tahun 2020 itu 0,003,
Di 2021 0,0045, di 2022 0,0012. Jadi bisa dilihat asetnya di tahun 2020 turun dan kemudian di 2021 naik dan 2022 menurun secara drastis. Oke, sekian presentasi saya. Terima kasih.